Shalom, Shalom jemaat CKI Jire yang luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Tentang hidup yang berbuah. Bukan produksi buah yang menjadi masalah, tetapi masalah tinggal. Produksi datang dari pokok anggur, ranting-ranting hanyalah berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanggung jawab kita adalah bagaimana tinggal dan tetap terhubung dengan Dia, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias dan semangat buat Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Kita hari ini memasuki ibadah perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Mari kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik.
kami mau menyembah-Mu lebih lagi, memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Engkau yang berikan sukacita pada hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Siapa yang percaya dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat laki-laki. Amin. Katakan Bapa-Mu datang.
mendengar nanti Tuhan bisa jadi rema buat kami, bukan kami tidak hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman, berikan hikmat, kebijaksanaan pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah kita hari ini. Hari ini adalah ibadah yang spesial tentunya buat kita sekalian, karena sahabat saya Pastor Victor Varaknimela dari Delft, Belanda akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Pasti kita semua tidak asing dengan beliau yang sudah pernah menjadi berkat yang besar, beberapa kali retreat bersama dengan beliau. Hari ini beliau akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita, dan saya percaya firman-Nya akan membawa kita mengerti akan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan tentunya melalui firman-Nya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan yang segera akan digenapi. Bapak Ibu, mari kita buka hati kita dan kita sambut hamba-Nya, Pastor Victor Varaknimela. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan JKI Jire di Sydney, ya. Dan sahabat saya yang saya cintai, yaitu Pak Pendeta Petrus Haryono dan Ibu Iin. Salam dari kami sekeluarga maupun seluruh jemaat FMC yang ada di Belanda. Dan mari kita berdoa bersama. Ya, Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu menaungi kami, sehingga kami semua boleh mengalami janji-janji-Mu. Kami mau belajar untuk berserah, supaya kami melihat kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin and amin. Nah, tema yang diberikan pada saya yaitu total surrender. Dan itu hal yang luar biasa. Mari kita lihat sama-sama Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi, saya ulang lagi, Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saya memberikan gambaran sedikit sebelum saya menjelaskan. Sebuah kapal perang ikut dalam latihan perang di tengah cuaca yang buruk selama berhari-hari. Dan di suatu malam saat kekelaman dan laut dipenuhi dengan atau dinaungi oleh kabut, ya, saudara seorang kapten maksud saya, berkata pada kapal perang itu, saya mau berdiri di sini di anjuran ini, di atas, saya mau melihat, mengawasi daerah perairan ini. Dan di sebelah kanan itu ada pengintai, di anjuran itu di sebelah kanan, tiba-tiba si pengintai ini berkata pada kapten kapal, "Kapten, ya, di sebelah sana ada cahaya, katanya, ada lampu di sana." Ya. Terus kapten kapal ini tanya, "Apa kapal atau sinar itu berdiam diri?" Maka pengintai itu berkata, "Betul kapten. Oke, berikan tanda pada mereka bahwa kita ada di sini." Terus diberi tanda, maka sinar dari sana pun memberikan cahaya, memberi tanda bahwa mereka juga ada di sana. Dan apa yang terjadi, kapten itu berkata lagi pada pengintai, "Beri kabar pada kapal di sana untuk mereka segera, ya, menyingkir 20 derajat, ya, ke arah utara." Dan kabar itu disampaikan. Tiba-tiba mereka dapat kabar kembali. Jawaban dari mereka, dari kapal di sana. Dikatakan, "Kami minta juga dengan segera 20 derajat ke arah selatan. Kalian harus menyingkir." Maka kapten ini merasa dia marah. Dia berkata, "Beritahu bahwa saya kapten kapal untuk menyuruh kalian segera menyingkir." Pengintai itu memberi jawaban lagi kepada kapal atau cahaya yang di sana. Maka mereka mendapat alasan yang lain lagi, bahwa yang memberikan kabar ini adalah saya, pelaut kelas 2, memberitahu segera untuk supaya kapal Anda menyingkir 20 derajat ke arah selatan. Maka kapten ini marah dan berkata, "Beritahu, ini kapal perang." Diberitahu ke sana. Maka diberitahu bahwa ini kapal perang, segera menyingkir. Dapat kabar lagi. Kabar ini yang mengagetkan. "Kami mercusuar, cepat Anda menyingkir 20 derajat ke arah selatan." Saudara,
saya mau beritahu bahwa mercusuar itu yang menuntun kapal-kapal, memberi arah pada kapal-kapal untuk supaya mereka tidak menghantam karang yang ada di laut. Saudara, kalau sampai kapten kapal berkeras kepala, maka kapal itu akan pecah, kena karang di daerah itu. Saudara, demikian juga kalau kita mau berjalan ya dalam pimpinan Tuhan, ya, kita harus belajar berserah ya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pengertian sendiri, kemauan sendiri, hati-hati, kita akan menghadapi kehancuran. Saya lihat ayat tadi itu dalam Kisah Rasul 20 ayat 22. Makanya Paulus dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Kenapa? Karena Paulus berserah, dibilang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan dia bilang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia total berserah kepada Tuhan. Makanya Tuhan pakai Rasul Paulus luar biasa. Itu sebabnya saya ingin bicara tentang berserah total kepada Tuhan. Sebenarnya saya ingin membaca seluruh Esra, kitab Esra pasal 8, mulai ayat 1. Tetapi saya rasa saya akan singgung pada ayat 22 saja. Ya, Tuhan menginginkan kita untuk berserah kepadanya supaya hidup kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Dalam perjalanannya, kalau saudara baca Esra 8, di sana Esra menolak penawaran dari tentara kerajaan untuk menyertai Esra. Nah, ayat 22 dikatakan, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Esra 8 ayat 22. Oleh sebab itu, Esra mengajak seluruh umat Allah untuk berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai wujud sikap berserah kepada Tuhan. Jadi yang pertama, berserah kepada Tuhan bukanlah tindakan mencari aman. Ya, kalau mau cari aman, Esra ya lebih baik minta pada raja untuk tentara menyertainya. Ya. Jadi saya mau tunjukkan pada saudara bagian ini bahwa kita perlu tahu berserah kepada Tuhan bukan tindakan mencari aman, tapi tindakan mempercayai Tuhan yang berkuasa dan Immanuel. Yang kedua, berserah kepada Tuhan juga berbeda dengan memperlakukan Allah sebagai bodyguard. Ya. Esra sadar bahwa perjalanan ke Yerusalem merupakan rencana Allah dan dirinya adalah alat di tangan Tuhan. Ya, jadi Esra sadar itu. Ya, bukan membuat Tuhan sebagai bodyguardnya. Kalau dia maju nanti bodyguard yang akan berperang. Dah, dia tahu persis bahwa ini ada dalam rencana Tuhan. Ya, makanya saya berserah total. Esra percaya bahwa keberhasilan dalam perjalanan adalah bagian dari penggenapan rencana Allah untuk pemulihan Israel. Nah, selanjutnya yang ketiga, berserah kepada Tuhan tidak membuat kita selalu bebas atau membuat kita selalu makmur. Nah, saya baca dulu ayat ini, bagian ini penting. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan, kata Daud, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, tadi saya sudah katakan berserah pada Tuhan tidak membuat kita selalu bebas dari bahaya atau membuat kita selalu makmur. Akan tetapi berserah kepada Tuhan akan membuat kita merasa nyaman atau damai sejahtera. Walaupun kita sedang berada di tempat yang bahaya atau sedang mengalami kerugian. Iya. Karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja, kata Roma 8:28, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang terakhir, yang keempat, berserah kepada Tuhan membuat kita meletakkan diri kita dalam kedaulatan Allah agar kita bisa menggenapi rencananya. Bila kita berserah pada Allah, Dia pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Saya baca saja langsung Esra 8 ayat 22b. Tangan Allah kami
melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi saya mau katakan kepada saudara, berserah kepada Tuhan adalah ini bagian yang paling bagus, meletakkan diri kita dalam kedaulatan Allah agar kita bisa menggenapi rencana Allah. Itu sebabnya langkah yang perlu kita lakukan adalah satu, ya, kalau engkau belum percaya Tuhan Yesus, percayalah kepada Dia. Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pencipta langit bumi. Tuhan yang menebus kita dari dosa, dari neraka, dari cengkraman iblis. Untuk kita bebas berjalan dalam kemerdekaan bersama dengan Dia. Yang kedua, saudaraku, yaitu ambil waktu untuk bersekutu dengan Dia. Seperti ini misalnya, saudara ikut ibadah, ini hal yang baik supaya engkau semakin mengenal Dia. Gitu. Kalau kita punya persekutuan, kita kenal Dia, membuat kita yakin bahwa Dia tidak pernah berdusta. Dia beserta kita. Dan yang luar biasa, saudara, kita akan tahu bahwa kita ada dalam rencananya. Seperti waktu orang Israel, waktu keluar dari tanah Mesir. Ya, saudara, Tuhan yang punya rencana untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Untuk membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan Mesir ke Kanaan, ini semua ada dalam rencana Tuhan. Dan karena itu dalam rencana Tuhan, Dia menyertai. Waktu mereka kekurangan air, Allah menyediakan air. Waktu mereka kekurangan makanan, Allah menyediakan makanan. Waktu mereka dalam perjalanan yang begitu menghadapi cuaca buruk, hujan, badai dan sebagainya, angin, debu, Allah menyediakan perlindungan. Saya mau sampaikan pada semua saudara bahwa Allah punya rencana. Berserahlah kepada Dia dan di dalamnya Allah menambah-nambahkan berkat dan janjinya. Mari kita berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar berserah seperti Paulus. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku mau semakin mengenal Engkau. Aku mau cari persekutuan dengan Engkau. Supaya aku mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi. Baik persekutuan dalam ibadah semacam ini, maupun membaca Alkitab, berdoa pribadi. Tuhan, aku berdoa sekarang untuk seluruh jemaat JKI Jireh. Supaya mereka bisa belajar berserah kepada Tuhan. Total, karena berjalan bersama dengan Engkau, hal yang indah pasti terjadi. Seperti Paulus. Tuhan, kalau Engkau bekerja dalam hidup Ezra, Engkau bekerja dalam hidup Paulus, Engkau juga bekerja pada setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Bahkan Pak, kalau ada di sini yang berkata, Tuhan, aku kurang mengerti. Selama ini aku gagal karena aku mengandalkan kekuatanku sendiri, keinginanku sendiri. Tuhan, ampuni aku, katakan itu saudaraku. Dan katakan, Tuhan, aku mau belajar mengenal Engkau. Bimbing aku ya Tuhan. Aku mau berserah sepenuh kepadamu seperti Paulus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sebagai hamba-Mu, aku berdoa, berkati mereka yang mendengar firman-Mu. Kuatkan mereka dan bawa mereka Tuhan dapat berserah total kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hari ini kami mau katakan hari di mana kami boleh berserah total kepada Tuhan. Dan kami akan berjalan hidup seperti Engkau Yesus yang berserah total kepada Bapa di sorga. Seperti Paulus sehingga melihat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bahkan kalau ada yang sakit Tuhan, yang lemah, hari ini Engkau kuatkan. Yakinkan mereka bahwa mereka ada dalam rencana-Mu. Sehingga mereka boleh berkata, aku mau berserah total kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin dan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih.
dikasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur yang ada di rumah yang sudah disediakan. Kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan roti yang ada. Nyanyikan satu pujian sambil kita boleh saling membagikan satu dengan yang lain roti dan anggur atau jus dan roti. Darahmu sucikanku. Haleluya. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korbanmu yang mulia. Dalam roti saya ada tertulis 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Dan kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang ada. Angkat rotimu dengan tangan kanan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecahkan bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang kau pecahkan, yang kami percaya itu akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Penyakit tubuh, jiwa maupun roh. Kami diberi kesehatan di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat cawanmu dengan tangan kanan ke atas. Dan perhatikan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau firman-Mu mengajar kepada kami untuk berserah secara total di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan cara begitu kami bisa mengerti rencana-Mu, dan kami akan bisa sampai kepada destiny yang Kau tunjukkan bagi kehidupan kami. Beri kami kekuatan Tuhan, walaupun kami harus membayar harganya. Karena kami tahu Roh Kudus akan memampukan setiap kami untuk boleh meningkatkan iman dari kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Pegang kehidupan sidang jemaat-Mu sekali lagi. Kau mengurapi, memberkati, memberikan sejahtera, damai, dan sukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berikan glory kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom buat semua jemaat yang sudah hadir dan juga mengikuti ibadah secara online GKI Jire. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kebaktian Nawastu setiap minggu diadakan jam 10 pagi secara online streaming. Kita doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian JKI Host diadakan setiap minggu jam 2 via YouTube Nuraini Jire. Kebaktian JKI Hawk diadakan setiap hari Minggu jam 6 melalui via YouTube Hawk Sydney Official. Doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam setiap ibadah. Komsel minggu ini. Komsel ala Indo di hari Senin jam 7 PM
dengan Pastor Benny Samuel. Komsel Islek setiap Rabu 7.30 bersama Pastor Donitan. Komsel Maskot setiap hari Kamis jam 7 dengan Pastor Jeffrey. Komsel Hisdel dan Siti setiap hari Jumat 7.30 bersama Pastor Villa. Komsel Kemsi di hari Jumat jam 7 bersama Miss Fanny. Connect Group Youth di hari Sabtu jam 7 bersama Pastor Yohana. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengangkat beberapa doa syafaat. Mari sebelumnya kita sama-sama juga berdoa untuk persembahan kita hari ini. Bapak Tuhan Yesus yang kami sembah, Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini ya Bapak yang berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapak. Kiranya ya Bapak Engkau yang terus campur tangan dalam setiap ibadah online ini ya Bapak. Ibadah tetap menjadi ibadah yang memberkati sidang jemaat-Mu ya Bapak. Bapak kiranya ya Bapak kami mau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Biar Engkau yang terus ya Bapak memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada hari ini. Perpuluhan bahkan ucapan syukur kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami percaya semua yang terbaik, segala berkat-berkat datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Bapak untuk penyataan Engkau ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Engkau lakukan dalam hidup kami ya Bapak. Bapak kami juga mau berdoa ya Bapak untuk situasi pada saat ini, khususnya kota di mana kami tinggal, New South Wales, Sydney, Australia ya Bapak. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur karena kami percaya semua dalam keadaan apapun, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang selalu memegang hidup kami. Kami minta belas kasih-Mu ya Bapak, sehingga masalah COVID-19 ini ya Bapak dapat berlalu ya Bapak, dapat terselesaikan dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan keadaan kota Sydney, Australia ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa ya Bapak untuk negara tercinta kami, negara Indonesia ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan belas kasih-Mu ya Bapak, kemuliaan-Mu turun atas Indonesia ya Bapak. Biar kiranya ya Bapak Indonesia dipulihkan ya Bapak, disembuhkan ya Bapak. Biar COVID-19 ini, masa pandemi ini juga dapat berlalu dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk pergumulan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Khususnya sidang jemaat di bawah JKI Jire yang ada ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan yang kiranya akhir-akhir ini sakit ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan ya Tuhan. Engkau Jehovah Rafa kami ya Tuhan. Dengan bilu-bilu kuasa Tuhan Yesus disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk yang bersusah hati ya Bapak, yang lagi berbeban berat ya Bapak. Kau berikan damai sukacita-Mu ya Bapak dalam kehidupan mereka ya Bapak. Sehingga apapun dalam pergumulan mereka ya Bapak, kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang melindungi, Engkau Tuhan ya Bapak yang memberikan damai sukacita-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sertai setiap sidang jemaat-Mu ya Bapak di hari-hari seperti ini, tapi mereka semakin kuat imannya ya Bapak, semakin mengerti ya Bapak, semakin mengandalkan Engkau dalam hidup mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu ya Bapak kami naikkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sebentar akan selesai dengan ibadah kita pada siang hari ini. Tentunya kita sekali lagi mengucapkan terima kasih buat Pastor Victor yang sudah meluangkan waktu untuk memberkati kita sekalian. Haleluya, saya percaya seluruh keluarga dan juga seluruh jemaat di Delft diberkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan pujian Kiranya Engkau memberkati aku, dan kita akan sama-sama selesai. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malam
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kedangkan tangan kita, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, sekali lagi atas setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, agar kami tetap boleh berjalan di dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian sekarang, bahkan sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Semua kita berkata amin, amin, amin. Shalom. Oh, thank you, Jesus.